Fei. Di awal cerita dibuka seorang ilustrator pekerja keras, dengan muka frustrasi ia berkata, sial aku tak bisa menyelesaikan sama sekali kalau tidak lembur. Dengan muka gila akhirnya pria tersebut tumbang. Pria itu bernama Yule. Dia mati karena terlalu banyak lembur dan akhirnya dia menyeberang masuk ke tubuh pria bernama Chen Fei. Chen Fei hanya memiliki satu hobi, yaitu mencari kematian. Tapi itu selalu berbalik dan menghantui Chen Fei. Seperti ketika Chen Fei diserang oleh babi hutan atau ketika Chen Fei meminum racun, tetapi itu tidak bisa membunuh Chen Fei. Sebagai gantinya, Chen Fei malah membunuh mereka. Musuh akan menggenggam kaki Chen Fei dengan ketakutan, meratap, dan Chen Fei bahkan dihina oleh putri dari keluarga kaya. Ini tidak boleh terjadi. Chen Fei ingin mati. Semuanya dimulai ketika Chen Fei dan ayahnya sedang berburu di pegunungan dan bertemu dengan binatang liar. Ayah Chen Fei disergap dan dibunuh oleh binatang itu. Chen Fei dilanda rasa duka. Jadi dia pergi untuk bergabung dengan ayahnya. Bukankah ini seharusnya menjadi awal dari ritual yang menantang surga, mantra yang tak terbatas? Hal yang paling menyakitkan dalam hidup adalah mati sebelum menghabiskan semua uangmu. Setelah menyesuaikan pola pikirnya, memikirkan dengan hati-hati tentang cara hidup dari sekarang, Chen Fei menepuk wajahnya untuk memotivasi diri. Dilahirkan kembali adalah kesempatan langka yang lebih berharga daripada uang berapapun, jadi jangan mengeluh lagi. Saat itu, suara robot dingin terdengar di kepalanya. Selamat, tuan rumah. Sistem kenaikan ikan asin telah diaktifkan. Chen Fei awalnya terkejut dan kemudian bergembira. Apakah mungkin Chen Fei adalah karakter utama yang dilahirkan kembali dengan sistem untuk menguasai dunia dan harimau 7 atau 8.000 kecantikan, aksi tanpa henti siang dan malam? Dia menggelar tangannya dan berteriak, ayo, jangan tanya lagi. Chen Fei terima. Pada saat itu, sistem menolak permintaannya karena tuan rumah terlalu antusias. Tidak memenuhi syarat ikan asin. Apa? Bahkan ada ini. Apakah ini karma karena terlalu serius di kehidupan sebelumnya? Kemudian sistem mengumumkan, silakan, tuan rumah, jalani kehidupan sebagai ikan asin terlebih dahulu. Buktikan bahwa Anda memiliki kekuatan ikan asin dan sistem tak terkalahkan akan otomatis terbuka di kehidupan berikutnya. Chen Fei terdiam. Apa-apaan kehidupan ikan asin itu? Menunggu hingga kehidupan berikutnya untuk membuka sistem. Untuk apa memiliki sistem sepertimu? Sangat buruk, sangat buruk, sangat buruk. Chen Fei terus merajuk dan mengkritik. Begitu dia selesai berbicara, petir menyambar langsung ke bawah, hampir mengantarkannya berjumpa Tuhan untuk kedua kalinya. Sistem memperingatkan. Mencela sistem dengan bahasa kasar dilarang, sistem ini akan otomatis mengaktifkan perlindungan jiwa dan menghilangkan musuhmu. Chen secara diam-diam menghitung bahwa butuh 40 atau 50 tahun lagi untuk hidup sampai kehidupan berikutnya. Terlalu lama untuk ditanggung. Sepertinya dia harus mencari cara untuk mengakhiri hidup ini dengan cepat. Chen segera bertanya kepada sistem. Jika Chen Fei secara sukarela berhenti bernapas, apakah itu dihitung sebagai kehidupan ikan asin? Chen Fei merasa Chen Fei sudah cukup asin sampai malas untuk bernapas. Tetapi dia langsung ditolak. Ikan asin tidak akan secara sukarela berhenti bernapas. Naluri untuk bertahan hidup adalah refleks alami manusia. Jika tindakan bunuh diri mengarah pada kematian, itu akan melanggar prinsip. Belum lagi bahwa tuan rumah juga tidak bisa melakukan hal-hal hebat lainnya karena ikan asin tidak melakukan hal-hal hebat. Jadi, Chen Fei tidak akan bunuh diri, tetapi bisakah Chen Fei membiarkan kematian mendatangi Chen Fei? Satu pertanyaan terakhir. Chen Fei bertanya, jadi, identitas Yule yang sebenarnya adalah Chen Fei. Melihat perubahan, Chen Fei telah berpikir semalam, tetapi masih tidak punya petunjuk, dan perutnya berbunyi karena lapar. Justru ketika dia hendak melihat apakah ada sesuatu untuk dimakan, terlintas dalam pikirannya bahwa dia adalah seorang anak kota yang belum pernah melihat babi berlari. Tetapi sekarang dia harus hidup di hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Saatnya untuk bertindak. Dia segera melesat langsung ke dalam hutan belantara. Rencana aslinya adalah untuk menemukan seekor babi hutan dan menipunya agar menusuknya hingga mati. Babi hutan benar-benar menyerang Chen Fei seperti yang direncanakan. Tapi tepat sebelum terjadinya tabrakan, Chen Fei menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Naluri berburu Chen membuat tangan Doil secara otomatis meraih taring babi hutan. Kemudian dia melemparkannya ke atas bahunya, menjatuhkan babi itu dengan keras ke tanah. Sial, itu adalah refleks terlatih dari tubuh Chen Fei. Melihat babi mati di depannya, Chen Fei merasa pahit, bergumam pada dirinya sendiri, mengapa Chen Fei adalah pemburu yang begitu baik? Dan mengapa dia harus meneruskan pengetahuannya kepada Chen Fei?
Rencana hutan yang dalam ini adalah kegagalan total. Chen Fei dengan putus asa berteriak ke langit, biar batu jatuh dan bunuh aku. Seketika, sebuah meteor menabrak atapnya dengan keras, menatap rumah kayunya yang kecil, lalu berbicara dalam keadaan bingung. Apakah batu benar-benar jatuh? Tidak mungkin. Seharusnya batu itu mengenai Chen Fei. Mengapa ini mengenai rumah Chen Fei? Chen bergegas mengutuk dan kembali ke rumah, ingin melihat apa yang telah jatuh, hanya untuk menemukan rumah itu hancur. Dia terburu-buru membersihkan papan kayu yang runtuh. Sungguh sial, di mana Chen Fei akan tinggal sekarang? Tetapi di saat berikutnya, mata Chen Fei melebar karena terkejut karena yang jatuh dari langit adalah seorang wanita cantik. Jadi Chen perlahan mendekatinya, melihat ke atas lubang besar yang telah dihancurkan, dan kemudian melihat pedang yang jatuh di sampingnya. Bisakah ini menjadi seorang kultivator legendaris? Dia mengamatinya dengan hati-hati, tidak tahu apakah dia masih hidup. Jadi dia perlahan-lahan meletakkan telinganya di dada kanannya. Jangan bertanya mengapa di sisi kanan. Oke, tidak ada detak jantung. Dia mungkin sudah mati. Chen Fei sekali. Seorang gadis muda dan cantik telah meninggal. Tetapi gadis itu tiba-tiba duduk, membuat Chen Fei terkejut hingga wajahnya pucat. Dia hampir meninggal. Terkejut melihat zombie yang hidup kembali, Chen Fei mundur beberapa langkah, wajahnya ketakutan, dan buru-buru menjelaskan kepada gadis itu, "Nona, tolong jangan salah paham." Chen Fei terkejut. Apakah dia terkena gila? Ini bukan seperti deskripsi dalam novel sama sekali. Setelah itu, karena rumahnya hancur, dia harus membawanya ke hutan untuk mengobati lukanya. Memikirkan bagaimana rumah yang baru saja dia tinggali selama beberapa hari hancur seperti itu, Dracula tidak bisa tidak merasa penyesalan. Pada saat ini, gadis itu meminta Chen Fei untuk membantu sesuatu. Dia berbalik melihat gadis itu, terkejut, dan berteriak, "Nona, Anda melakukan apa?" Hanya untuk melihat gadis itu mengangkat punggungnya agar mengoleskan obat. Adegan ini membuat Chen Fei mengeluarkan banyak darah dari hidungnya. Dia hampir berteriak invincible lagi, lalu bertanya dengan tatapan bingung, "Apakah Anda yakin, Nona Kenya?" Zhou menjawab dengan santai, "Berkultivasi tidak perlu formalitas." Chen Fei terkejut. "Bukan berarti Anda tidak perlu formalitas, tetapi Anda sangat terbuka." Tetapi melihat luka di tubuhnya, dia tidak bisa tidak mendesah betapa kejamnya serangan musuh. Saat obat itu meresap, luka itu segera sembuh sepenuhnya. Efek obat ini seperti eliksir. Dan dia juga memanfaatkan kesempatan untuk bertanya, "Gadis, tentang lukamu." Hanya untuk melihat Zoeli mengenakan pakaiannya dan berkata, "Ini cerita panjang." Gadis itu kemudian menceritakan kisahnya. Dia adalah Zhao Sulei, seorang murid Sekte Pedang. Setengah hari yang lalu, Zui mendengar bahwa Sekte Penggoda Jiwa dari Jalan Setan telah mendapatkan bola Dewa Penggoda. Ini adalah harta yang ditinggalkan oleh kekuatan besar kuno. Jika orang-orang jahat mendapatkan bola Dewa Penggoda, dunia akan berada dalam kekacauan besar. Ketika semua orang bersorak untuk perawan suci, badai dahsyat tiba-tiba turun. Sebuah kekuatan besar melancarkan serangan. Melihat situasi ini, perawan suci tahu seseorang sedang mengincar barang itu. Dalam sekejap, giok ilahi berada di tangan Zoseli dan lenyap tanpa jejak. Perawan suci memerintahkan pencarian pencuri. Akibatnya, Zueli terjatuh tepat di rumah Chen Fei. Zoe berkata, "Jangan khawatir. Menghadapi seluruh sekte sendirian adalah konyol. Anda harus mengumpulkan semua orang untuk bertarung. Jika tidak, bertahan hidup adalah sebuah keajaiban." Jadi, dia terus bertanya kepada gadis itu, "Jadi, apa rencanamu sekarang?" Dengan giok ilahi yang dicuri, sekte jahat pasti tidak akan membiarkannya pergi. Begitu Zoe selesai berbicara, ekspresinya berubah dan dia menutupi mulutnya, batuk darah. Melihat ini, Doula menebak bahwa bahkan seorang manusia biasa pun bisa mengalahkannya, apalagi sekte jahat yang mengejarnya. Dia mungkin sudah sangat sial. Pada saat ini, Zhao menyarankan agar Chen Fei mengantarkannya kembali ke Sekte Pedang, dan akan ada penghargaan nanti. Dia mungkin akan mati sebelum berhasil jauh, tetapi Chen dengan serius bertanya tentang jarak dan lokasi Sekte Pedang. Zhou berkata, akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk sampai ke sana. Chen Fei menghitung berdasarkan kata-kata Zhao, pengejaran sekte jahat sangat kejam, jadi ada kemungkinan besar menghadapi 9 kematian untuk setiap pelarian dekat yang dilakukan. Chen Fei bahkan secara khusus bertanya kepada sistem apakah ini melanggar peraturan apapun. Secara tak terduga, sistem bahkan menyetujui, mengatakan bahwa jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian saat membantu seseorang, itu tidak akan dianggap sebagai pelanggaran. Sementara Chen Fei diam-diam bersukacita di dalam hatinya, Zoe juga merasa sulit memiliki seorang manusia biasa mengantarnya jadi dia tidak akan memaksa Chen Fei.
Ini tidak akan menggangguku. Chen Fei sudah setuju. Zui tertegun di tempat. Meskipun Chen Fei Le, hanya seorang manusia biasa, Chen Fei pasti akan melawan para iblis jahat dan sesat bersamamu. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa Chen Fei tidak memiliki niat buruk dan benar-benar ingin mengantarnya kembali ke sekte. Sebelum berangkat, Chen Fei bahkan bersumpah di depan makam ayah Chen Fei bahwa dia pasti akan mati dengan cepat agar tubuh Chen Fei bisa beristirahat dengan tenang. Rencana pegunungan dalam tidak berhasil, tetapi bertemu beberapa pembunuh sekte jahat dalam perjalanan tidak akan memakan banyak usaha untuk mati. Oleh karena itu, dia buru-buru mengundang Zoshi untuk berangkat sementara adegan berpindah ke sekte jahat. Karena Zui merusak perayaan ulang tahun ke-50 sekte jahat, iblis wanita sangat marah dan segera menemukan ahli Zawani untuk mengejar dan membunuh Zoe serta merebut giok ilahi itu dan memberikan Zawani harta rahasia sekte jahat, sebuah jubah ketidakjelasan, sambil berkata, selama kamu membunuh Zoshi, harta ini akan menjadi milikmu. Malam itu, keduanya bersiap untuk berkemah di hutan dan melanjutkan perjalanan. Chen Fei sedang tidur nyenyak ketika tiba-tiba sebuah tangan menjangkau dan menyentuh dada Ducil. Dia terkejut dan bangun dengan bingung. Melihat Zoshi di depannya, darah mengalir dari hidungnya. Apa yang terjadi? Apakah plotnya berkembang terlalu cepat? Secara tak terduga, Xiaoi mendekat dan berbisik di telinga Chen Fei Le, apa yang terjadi? Apakah sudah dimulai? Wajah Chen Fei kosong dan bingung, tetapi Zoe segera berbisik, sekte pengambil jiwa mengejar kita. Kata-kata ini membuat Chen Fei dengan semangat Duchen tegak. Apakah sudah hampir waktunya untuk mati? Dengan cepat bertanya di mana benar-benar ada banyak orang. Zhou segera memberitahunya agar menjaga suaranya, mengatakan bahwa orang itu sangat berhati-hati, tidak mendekat sama sekali, tetapi hanya menggunakan sihir level rendah dari sekte pesona yang disebut Fu Mountain. Orang-orang yang menghirup aroma ini akan terangsang 7 emosi dan 6 keinginan. Itu tidak ada. Bagaimanapun, Chen Fei adalah orang yang bebas dan tak terikat. Hampir kehilangan diri Chen Fei di sana, tetapi secara tak terduga, Zoshi langsung berkata, Fu Mountain hanya bekerja pada wanita. Cedera sebelumnya belum sembuh, dan sekarang dengan tambahan Fu Mountain, tubuhnya semakin serius. Chen Fei cepat membantunya berdiri, bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Zoe dengan napas terengah-engah mengatakan ada dua pilihan. Yang satu adalah dia memiliki satu kartu truf terakhir, tetapi kartu itu memiliki kerusakan sampingan yang terlalu besar. Mendengar ini, hati Chen Fei penuh harapan, berdoa agar Zui segera menggunakan jurus itu. Bukankah ini sebuah kesempatan? Chen Fei hanya perlu menembakkan panah sembarangan dan kemudian pergi menjemputnya. Musuh yang tersembunyi akan memperlihatkan dirinya. Chen Fei akan mengambil kesempatan untuk menghilangkannya sekali dan untuk selamanya. Sebuah rencana yang sempurna. Tadi, Zui hampir mati karena sekte pesona Fu Mountain. Untungnya, Chen Fei tidak terpengaruh. Kali ini, lawannya bukanlah orang biasa. Pembunuh sekte pesona itu mengenakan armor ilahi, yang tidak hanya menghindari deteksi ilahi, tetapi juga bisa menyamar sebagai tidak terlihat. Bahkan jika Anda menyentuhnya, Anda tidak akan tahu itu apa. Dia hanya menunggu Zueli kehilangan akal setelah terkena Fu Mountain sehingga dia bisa melangkah maju dan membunuhnya. Sang pembunuh bersembunyi di semak-semak mengawasi Chen Fei yang terlihat percaya diri mencari kemana-mana berpikir tidak mungkin orang mati menemukanku kecuali dia mengandalkan pergeseran Kie. Tetapi apa yang tidak dia duga, pada saat itu sebuah panah menembus awan dan menyerangnya. Meskipun pembunuh itu menangkisnya, dia juga mengungkapkan dirinya kepada Chen Fei. Keduanya sangat terkejut. Di dalam benak Chen Fei, jutaan alpaca melesat melewatinya. Awalnya, Chen Fei merasakan seseorang di selatan, jadi dia berpikir dia akan menembakkan panah sembarangan ke arah utara. Ketika dia pergi untuk mengambil panahnya, dia akan membiarkan musuh membunuhnya. Tapi dia tidak pernah menyangka rencana yang sedetail itu. Bagaimana bisa dia bersembunyi di sana? Ketika Chen Fei benar-benar kecewa, berpikir bahwa Zhou Le bisa segera menghilangkan musuh. Dia menemukan bahwa pembunuh itu berdiri tepat di depannya. Di mana tombol untuk menghilangkan itu? Dia cepat-cepat menoleh, hanya untuk melihat Zhou Le berdiri di sana dengan ekspresi bingung, jadi dia bertanya mengapa dia tidak mengambil tindakan. Pada saat itu, Zoe juga merasa malu, tidak tahu bagaimana menjelaskan. Dia hanya bisa mengalihkan perhatian, berkata, cedera saya masih belum sembuh. Saya ingin menunggu sampai saya menemukan musuh sebelum menggambar pedang saya, tetapi saya tidak menyangka Chen Fei menemukannya begitu cepat. Kemudian dia tiba-tiba meraih tangan Chen Fei, berjanji, lain kali, saya pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk menghilangkannya. Berdasarkan prinsip,
Seseorang tidak bisa tersandung di tempat yang sama dua kali. Chen Fei perlahan menarik busurnya dan mengarahkan ke posisi semula, tetapi sama sekali tidak terduga, keduanya memiliki pemikiran yang sama. Sang pembunuh terbang lurus ke bawah dari langit, mendarat di posisi lama. Keduanya berpikir kali ini mereka pasti akan meleset, tetapi dengan suara flek, itu langsung mengenai pembunuh itu, diikuti dengan suara wosh. Pembunuh itu menghilang ke dalam hutan lagi. Chen Fei menoleh lagi melihat Zoe. Keduanya saling berhadapan. Dia merasa malu lagi, tidak tahu bagaimana menjelaskan. Dia hanya bisa berkata, terlalu cepat. Saya tidak punya waktu. Kemudian dia berteriak keras, berikan saya pedang itu. Saat ini, Chen Fei berpikir tentang di mana dia akan tertembak sementara sang pembunuh berpikir tentang tempat di mana dia akan bersembunyi. Yang Anda lihat hanyalah pembunuh itu melompat ke udara dan anak panah Chen Fei mengarah lurus ke atas. Pada saat ini, anak panah itu kurang dari 1 inci dari sang pembunuh. Sang pembunuh berpikir, bocah ini pasti melihat saya, tetapi dia berpura-pura tidak melihat. Dia benar-benar mempermainkan saya. Anda bajingan yang tidak tahu malu. Sebelum mereka bisa bereaksi, Zueli mengayunkan pedang besar-besarnya, berteriak, mati. Serangkaian kembang api yang mempesona meledak di langit membuat Chen Fei membeku di tempatnya sesaat setelah suara tut di sampingnya. Sang pembunuh jatuh ke tanah. Chen Fei cepat berlari mendekat berteriak, bro, kau baik-baik saja. Chen Fei punya pertanyaan. Sang pembunuh berhasil menghela napas tetapi matanya segera berputar kembali berdarah dan liar. Chen Fei terus menyenggol, apakah kau sengaja ingin mati? Pada saat itu, mata sang pembunuh membesar dan darah air mata mengalir dari wajahnya. Kemudian seteguk darah menyembur keluar, diikuti dengan darah yang mengalir dari mulutnya, dan dia meninggal dunia. Begitu saja, itu benar-benar pembunuhan berdarah dingin. Chen Fei cepat menangkap sang pembunuh, mengguncangnya dan berteriak, kakak, jangan mati. Aku masih ingin bertanya padamu tentang rahasia mencari kematian. Hanya kemudian Chen Fei menyadari Zui telah menyimpan senjatanya dan sedang berjalan mendekat. Dia segera bertanya, Nona Zhao, apakah Anda baik-baik saja? Semua yang Zui katakan adalah, Chen Fei baik-baik saja. Kali ini hanya pengamatan. Mungkin akan ada lebih banyak ahli yang mengintai kami di sepanjang jalan. Begitu Chen Fei mendengar itu, dia langsung dipenuhi harapan. Begitu banyak ahli yang menguntit kami. Itu berarti mati pasti akan semudah membalik tangan Chen Fei. Tapi bagaimana mereka tahu jalan mana yang kami ambil? Jadi dia bertanya, bagaimana mereka tahu jalan mana yang kami ambil? Zoeli menjawab, dengan cedera Chen Fei saat ini, jika Chen Fei tidak kembali ke sekte dalam setengah bulan ke depan, Chen Fei pasti sudah selesai. Jika kita ingin kembali tepat waktu, kita harus melewati 3 lokasi tetap, dan orang-orang setan itu juga tahu itu. Jadi, kita tidak bisa memutar. Kemudian dia melanjutkan, jalan di depan sangat berbahaya. Chen Fei segera berkata, Chen Fei berjanji akan mengantar Anda pulang, Nona Zhou. Chen Fei pasti akan tinggal bersamamu hingga akhir. Tetapi di dalam hatinya, dia berpikir, hingga Chen Fei mati, Chen Fei tidak akan pergi. Bahkan jika Chen Fei dipukuli, saat Chen Fei teralihkan, Zhou Zueli tiba-tiba memeluknya dengan erat dan menariknya dekat. Ya Tuhan, Chen hampir tercekik sampai mati, dia cepat berkata, Nona Zhao, Anda tidak bisa melakukan ini. Perubahan adegan, lampu jiwa pembunuh sekte iblis, Zhou Kuani, padam. Saat ini, kepala wanita iblis dari sekte itu juga merasakan ada yang salah. Melihat peta dengan beberapa lokasi yang ditandai, dia berpikir, Zoe, para ahli itu masih menunggu Anda. Apakah Anda pikir Anda bisa menang begitu saja? Mereka benar-benar tidak diserang oleh sekte iblis di sepanjang jalan. Mungkin para ahli sudah bersiap-siap di kota. Chen Fei melihat peta, sedikit penasaran mengapa kembali ke Swordgate harus melewati Jinsen. Zoe menjelaskan, Swordgate ada di negara Xiying, dan kota Jinsen adalah kota perbatasan negara Xiying. Untuk kembali ke Swordgate dengan cepat, Anda harus melewati Jinsan terlebih dahulu sebelum memasuki negara Xiying. Dalam hatinya, dia berteriak, jangan sekali-kali tidak datang. Rencanaku sepenuhnya bergantung padamu. Dia hanya mendengar Zoe menjelaskan, sekte setan tidak mengenal ampun untuk mencapai tujuannya. Zoe memutuskan bahwa mereka berdua akan tinggal di kamar yang sama, dan di dalam kamar itu bahkan ada layar semi-transparan di mana mereka bisa mandi hanya dengan layar di antara mereka. Justru ketika Chen Fei hampir sekarat, Zoe merasakan kedatangan musuh. Tiba-tiba, dia bergegas keluar dari belakang layar, berteriak, Renfort Sekte Setan sudah datang. Zoe segera mengambil hancen mandi dan membungkusnya di sekeliling tubuhnya. Melihat adegan ini, Chen Fei tidak bisa tinggal diam. Begitu terkejut hingga jatuh telungkup di tanah,
mengenang adegan indah barusan. Kemudian banyak suara datang dari luar. Zui segera tahu bahwa itu adalah orang-orang dari 5 sekte racun. Nenek racun sisa, roh serangga lembawan, anak-anak kuil non-penampilan Huaang, dan anak-anak sekte pengembara jahat Sony, semuanya adalah monster pembunuh yang kejam, mengangkat pedangnya dan berteriak jangan berpura-pura menjadi hantu. Keluar Chen Fei hanya berdiri di sana terpana, berpikir, apakah mereka bahkan manusia? Berbicara tentang ini, matanya dipenuhi dengan kejahatan saat dia berkata, dulu, keempat sekte kami hidup damai, tetapi kamu menghancurkan seluruh sekte kami. Apapun yang kau katakan hari ini, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Zosueli juga tidak mau mengalah, langsung merobek Hanchen Mandi dan berkata, kalau begitu tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Mari kita bertarung. Baru saja tiba di kota Jinan, Chen Fei tidak bisa menahan diri lagi. Kesempatan yang begitu bagus tidak bisa Chen Fei lewatkan. Chen Fei segera mengambil kursi dan berlari ke depan. Tetapi begitu dia berdiri tegak, pandangannya terhalang oleh Hanchen Mandi. Dia buru-buru mengambil Hanchen Mandi, menarik Zoe kembali dan berkata, Nona Zo, jangan buka bajumu. Selain itu, kamu terluka. Biarkan aku melawan mereka untukmu. Tiba-tiba, tawa dingin dari seorang wanita tua datang dari sisi lain. Immortal Pedang, yakin mau bertarung dengan kami para iblis? Ini adalah kota Jin-en. Jika kami berlima bertarung, berapa banyak orang yang tidak bersalah akan mati di kota ini? Chen tidak dapat menahannya lagi dan segera berbicara. Hei, bukankah aku bilang aku akan menggantikannya? Zoe dengan putus asa bertanya, apa yang kau inginkan? Hanya untuk melihat nenek racun sisa berkata, sangat sederhana. Selama Immortal Pedang menyelesaikan tantangan yang telah kami siapkan, kami menjamin tidak akan menyerangmu lagi. Apa pendapat Immortal Pedang tentang ini? Chen Fei berpikir sendiri, kontrak ini jelas terdengar bermasalah. Kontrak pasti memiliki masalah. Xiaowei tahu di dalam hati, tetapi ia tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan orang-orang dan Chen mati tanpa alasan karena dirinya, jadi ia hanya bisa setuju dengan permintaan mereka. Saat itu, Chen Fei terkejut. Kemudian Chen Fei mengeluarkan tinju sebesar karung pasir, memecahkan kontrak di depannya dan berteriak, kau berani mengeluarkan kontrak yang penuh celah seperti ini? Di hati Chen, tidak masalah jika dia mati. Tetapi dia tidak bisa hanya berdiri dan melihat Zoe yang naif ditipu. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk merevisi kontrak sesuai permintaan Chen Fei. Selanjutnya, Chen mengajukan 3 syarat lagi, yang harus berada dalam kemampuan keempat dari mereka dan tidak bisa mengancam nyawa jika mereka lolos. Chen Fei berpikir dengan cara ini, membantu Zoeli sekaligus mematuhi aturan sistem untuk kematian dini. Tidak perlu dikatakan lebih banyak. Nenek kejam setuju dengan semua syarat karena mereka berpikir Zosi tidak akan bisa melewati ujian ini. Tapi di dalam hatinya, dia berpikir, tantangan ini pasti akan membunuhku. Betapa malangnya sistem ini. Jadi, dia cepat-cepat menggigit jarinya dan menulis 2 kata di kontrak. 4 tantangan adalah, pertama, minum racun. Kedua, catur 5 batu. Ketiga, debat Buddha. Keempat, berbicara dengan binatang bayangan. Nenek kejam tidak ragu-ragu dan langsung menyuruh Chen Fei untuk mulai memilih. Tidak ada waktu untuk terbuang ketika mencoba membunuh seseorang. Chen Fei akan memilih ketika Zule menghentikannya, tidak mengizinkannya mempertaruhkan nyawanya. Di dalam hati Chen sangat sengsara. Kakak, aku akhirnya menemukan peluang untuk mati. Jangan hentikan aku. Dia benar-benar berkomitmen pada hal mati ini. Hanya untuk melihat Zosi berkata, Chen Fei hanyalah seorang mortal. Dia jelas mencari kematian. Dia cepat-cepat berlari ke sudut dan diam-diam bertanya kepada sistem. Jadi secara aktif berpartisipasi dalam tantangan, jika aku mati, apakah itu dihitung sebagai niat? Sistem membalas tepat waktu. Ini adalah tindakan penyelamatan pahlawan rekan setim, dan tidak pasti akan mengarah pada kematian, jadi itu tidak dihitung sebagai niat. Mendengar ini, Chen merasa lega. Hampir saja. Semua yang harus Chen Fei lakukan sekarang adalah membujuk Zosi, dan dia hanya bisa menggunakan taktik lembut dengan gadis ini. Jadi kau juga berpikir aku sampah? Bermain kartu korban? Di samping, pembunuh sekte setan melihat ini dan berpikir, segalanya akan semakin berantakan. Mereka cepat-cepat menyiapkan popcorn untuk menonton drama. Chen Fei akan mengucapkan sesuatu yang lain ketika Zo buru-buru menghentikannya, hanya memintanya untuk tidak berbicara lagi dan langsung pergi. Pada saat ini, Chen Fei sangat bersemangat dan langsung memilih tantangan minum racun. Nenek kejam melambai-lambaikan tangannya dan 3 baris cangkir anggur muncul, beberapa di antaranya mengandung racun. Dia mengatakan bahwa hanya 1 cangkir yang tidak beracun, dan melewati ketiga cangkir berarti melewati ujian. Apakah Chen Fei harus melewati 9 cangkir anggur, 3 kesempatan,
masing-masing dengan peluang 2 dari 3 untuk mati. Untuk aman, dia harus mencium baunya terlebih dahulu. Begitu dia mencium cangkir kedua, dia merasakan bau amis. Seluruh tubuhnya menjadi mati rasa dan dia berguling ke tanah. Bicara tentang efek langsung, Zoeli sangat panik, tapi nenek kejam mengatakan bahwa ini hanya racun tingkat rendah di jam amatir. Lalu dia meraih cangkir ketiga. Karena tangannya masih mati rasa, dia secara tidak sengaja menjatuhkan sedikit di tanah dan lantai tahu itu ditembus. Hups! Chen Fei hampir pingsan. Dia melihat cangkir ketiga dan memutuskan untuk minum anggur beracun yang bisa menembus lantai. Pada saat ini, Chen Fei panik berdoa dalam hatinya. Mati, mati, mati. Setengah hari kemudian, Chen Fei masih belum mati. Benar-benar tidak dapat dipahami, kata nenek kejam. Jadi, kamu menyadari bahwa racun ini mengeringkan tanaman, tapi tidak mempengaruhi manusia. Siapa yang mengajari kamu itu? Chen Fei bergetar, marah. Kamu membuatku terjebak. Mengajarkan apa? Racun tidak ilmiah seperti apa ini? Bagaimana dunia abadi bisa seperti ini? Chen Fei hampir menjelaskan, tetapi dia hanya melihat nenek kandu menyuruhnya untuk cepat memilih cangkir kedua. Melihat ketiga cangkir di baris kedua, Chen Fei berpikir cangkir yang terlihat beracun mungkin sebenarnya tidak beracun. Jadi, pilihlah yang terlihat paling beracun, yang hitam. Tangan kanannya menahan tangan kirinya. Bagaimana jika dia memprediksi aku akan berpikir seperti itu dan menaruh racun di cangkir yang paling normal? Tapi itu juga tidak benar. Dia pasti telah memperhitungkan aku akan ragu antara kedua cangkir itu dan menaruh racun di cangkir yang tersisa. Sangat merepotkan. Kenapa mati begitu sulit? Aku tidak bisa menahannya lagi. Hampir saja melewatkan cangkir beracun dan meminum yang lain. Tapi nenek Kando tiba-tiba berkata, kau begitu tahu tentang racun, kau bisa memilih cangkir yang tidak beracun. Gurumu pasti telah mengajarkanmu dengan baik. Mendengar ini, Chen Fei bergetar dengan marah. Di sampingnya, Zoe melihat dia meneteskan air mata karena kata-kata nenek Kandu telah membuat Chen Fei terjebak dalam keadaan terlarut dan berteriak keras, tidak ada racun, jadi kenapa kau berkerut? Apakah kau pikir kau seorang aktor? Aku tidak percaya, aku akan melaporkanmu. Kata-kata ini membuat nenek Kando juga meledak. Bukankah karena kau begitu lambat? Aku sudah menahan diri darimu terlalu lama. Jika bukan karena pedang abadi, aku tidak akan puas meskipun aku membunuhmu 100 kali. Dalam hati Chen Fei, dia hampir tidak bisa menahan tawanya lagi. Tetapi di luar, dia masih harus berpura-pura tersiksa, memberikan senyuman yang lebih buruk daripada menangis. Chen Fei akan mencoba yang terbaik. Melihat 3 cangkir merah, kuning, dan biru di depannya. Di dalam hatinya, dia mengucapkan mantra, lampu merah, berhenti, lampu hijau, jalan. Dan lalu meraih cangkir hijau dan meminumnya seluruhnya tanpa berpikir. Begitu dia meminumnya, dia merasakan sedikit manis. Apakah Chen Fei salah memilih lagi? Tepat ketika Chen Fei panik, matanya tiba-tiba membesar, merasakan darah mengalir ke otaknya. Dan kemudian dia meludah keluar seteguk darah segar, membuat Zuseli sangat khawatir, sementara nenek Kandun bersorak gembira. Kali ini, kau pasti mati. Bahkan Tuhan tidak bisa menyelamatkanmu. Zoe dengan cemas bertanya kepada nenek Kandu, trik apa yang kau gunakan? Dia hanya melihat nenek Kandu dengan senang hati berkata, meskipun Chen Fei memilih 2 barisan racun yang benar sebelumnya, barisan ketiga semuanya adalah anggur beracun. Haha, lalu dia melanjutkan dengan jahat, kau harus meminum 3 cangkir. 1 cangkir dari baris pertama, 3 cangkir dari baris kedua, dan 2 cangkir dari baris ketiga untuk menggunakan racun untuk melawan racun dan aman. Itu satu-satunya cara untuk melewati ujian. Tapi saat itu, Chen Fei tiba-tiba merasa penuh energi di seluruh tubuhnya. Lalu Chen berteriak keras, aku masih memiliki 2 jam, biar aku ambil tantangan berikutnya. Di sini Chen langsung menantang Wani untuk permainan catur. Pegang potongan catur, Chen Fei sudah merasa seperti dia akan mati. Hatinya sangat senang. Dia hanya melihat Wanzi dengan tenang menggerakkan potongan catur. Tetapi tubuh Chen Fei semakin berat. Tetapi pada saat itu, potongan catur tersebut terlepas dari tangannya. Chen memegang kepalanya, keringat dingin mengalir deras karena sakit kepala hebat membuat Chen Fei berlari panik. Ah, racun mulai bekerja. Dia hanya mendengar nenek Kandu berkata racun di dalam tubuhnya masih bekerja, tetapi sakit kepala sekarang adalah karena permainan catur ini. Biksu kelas 2 juga mengangguk setuju, mengatakan bahwa pada dasarnya, papan ini awalnya digunakan untuk melatih jiwa primordium. Tetapi untuk orang biasa seperti Chen Fei, menggunakan papan Go ini akan terus menguras tenaga otak dan kunci dan darahnya. Bahkan tanpa meminum anggur racun,
ia akan mati akibat kegagalan hati. Tetapi Chen Fei dengan acuh tak acuh berkata, biarkan aku, seseorang yang hampir mati, memanfaatkan nilai tersisa Chen Fei sebaik-baiknya. Dia seketika meledak dengan semangat juang. Di hadapannya, Wang Cis juga hampir kehabisan tenaga. Chen berpikir, bahkan dengan kemauan kehidupan sebelumnya, Chen Fei hampir tidak bisa bertahan lagi. Dia hanya bisa terengah-engah. Nenek Kandu masih terus bercanda dari samping bahwa Chen tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi, dengan cemas ingin Chen Fei berhenti. Tapi siapa Chen Fei? Akibatnya, 15 menit kemudian, Wan Che benar-benar kehabisan tenaga, bergumam dalam hati, sial, apakah dia benar-benar abadi? Pada titik ini, Chen Fei telah terjatuh ke tanah, tetapi tangannya masih bergetar. Namun, Wan Che benar-benar habis. Nenek kandungi yang berdiri di samping mereka berkata dengan bingung, bagaimana bisa demikian? Apakah racun dari anggur telah dinetralkan? Zui berbahagia mendengar ini, tetapi Chen Fei hampir roboh di tempat. Chen Fei dan Shaoli juga terkejut mendengar ini. Nenek Kendu melanjutkan menjelaskan, mandi meteor api adalah racun paling kuat dari Sekte 5 Racun, menyebabkan potensi tubuh terus terstimulasi, membuat kekuatannya 100 kali lebih kuat dari biasanya sampai terlalu kuat dan tiba-tiba menyebabkan kematian. Chen Fei menggunakan permainan Go untuk menyeimbangkan energi yang terstimulasi sampai efeknya memudar dan racun dinetralkan secara alami. Bahkan pencipta mandi meteor api tidak akan berpikir tentang metode detoksifikasi ini. Apa yang kalian pikirkan? Jangan menjebak aku. Aku Chen Fei, orang biasa. Racun dalam anggur yang kukonsumsi sebelumnya dinetralkan oleh permainan Go karena alasan yang tidak diketahui. Sun Wei, dia berkata dari samping, Nenek, mungkin kamu terlalu berpikir keras. Bagaimana mungkin dia bisa memikirkan rencana seperti itu dalam waktu yang singkat? Ini pasti hanya kebetulan. Chen Fei yang mendengarnya segera berkata, itu benar. Itu benar. Akhirnya, seseorang mengerti. Namun, Nenek Kandu yang ada di samping mereka teringat sikap Chen Fei saat menandatangani kontrak, berkata, lalu bagaimana kamu menjelaskan senyummu yang bahagia setelah menandatangani kontrak? Dan mengapa kamu begitu senang saat meminum hujan meteor api? Selain itu, kamu bahkan pernah bertanya padaku sebelumnya apakah itu benar-benar anggur beracun. Sekarang setelah kupikir, kamu sedang mengejek ketidaktahuanku. Mendengar ini, Chen Fei meludah darah dan frustrasi. Di sampingnya, Zueli juga tertegun. Nenek Kandu melanjutkan, kamu tahu terlalu banyak tentang Sekte 5 Racun dan tempat suci roh, dan nama keluarga kamu adalah Duqi. Kamu bisa saja adalah anak dari nenek moyang iblis yang banyak, Duo Xuan. Apakah kamu anak dari nenek moyang iblis yang banyak, Duo Sui Huan? Mata Chen Fei melebar. Siapa? Jangan membuat cerita tentang aku. Mendengar ini, hati Zhou terjun bebas. Tidak mungkin. Dia adalah master dari anak seks iblis, kan? Chen Fei, kini marah, berkata dengan ketus, aku memperingatkanmu. Jangan mengada-ada, mengerti. Melihat perubahan di mata Zhou, Chen Fei segera menambahkan, ayahku bukan penggarap dacean atau apapun. Dia hanyalah seorang pemburu biasa. Namun, Nenek Kandu sangat antusias. Itu benar. Sebelum berlatih, nenek moyang dari 10.000 iblis juga seorang pemburu. Mungkin dia sedang kembali ke akarnya. Selain itu, dia menghilang tiba-tiba, 20 tahun yang lalu dan kamu berusia sekitar 20 tahun. Semuanya sesuai dengan sempurna. Kamu adalah anak dari nenek moyang 10.000 iblis. Setelah dia bersembunyi, Chen hampir tersedak kemarahan. Bahkan para pembunuh sekte iblis di dekatnya pun berkeringat dingin. Melihat tatapan Chen Fei yang semakin aneh, Chen buru-buru menjelaskan, itu bukan aku. Ayahku terbunuh oleh binatang liar tidak lama yang lalu. Kalau dia begitu hebat, bagaimana dia bisa mati begitu menyedihkan? Nenek Kandu hanya mengedip. Tepat sekali. Itu membuktikan lebih banyak lagi. Melihat Nenek Kandu yang terus-menerus menjelaskan, Chen Fei hampir tersulut emosi, berteriak, membuktikan apa? Nenek Kandu terus menjelaskan, 20 tahun yang lalu, nenek moyang 10.000 iblis berduel dengan pemimpin sekte langit tiran. Legenda mengatakan dia kalah, terluka parah, atau mati karena lukanya atau menjadi abadi. Sekarang sepertinya itu yang terakhir. Benar-benar marah sekarang, berbalik kepada Zoe dan berkata, jangan percaya kata-kata Nenek Kandu. Namun Zhou sudah menarik pedangnya. Chen Fei dengan cepat berkata, aku tidak memiliki kultivasi sama sekali. Jika pria Dui Huang itu adalah ayahku, mengapa dia tidak membuatku berlatih? Nenek Kandu sampai-sampai berpikir kalau transmigrator ini adalah benar-benar anak dari nenek moyang 10.000 iblis. Tapi itu tidak benar. Chen Fei tiba-tiba ingat bahwa tubuh yang transmigrasi ini tidak mempercayai hal-hal semacam itu.
kenapa kamu membantu Zoe? Zoe juga bertanya dengan curiga, ya, kenapa kamu membantuku? Chen Fei berpikir dengan putus asa. Nenek ini bukan hanya Dong Wang. Dia adalah dewa pembuat cerita. Dia mengarang cerita bahwa aku, seorang transmigrator dari dunia modern, adalah anak dari nenek moyang 10.000 iblis yang menghilang 20 tahun yang lalu. Berapapun banyaknya aku menolak, dia akan mengarang alasan-alasan yang masuk akal. Jika aku terus menolak, dia mungkin akan mengarang identitas yang lebih aneh lagi untukku. Jadi aku segera berkata, ujiannya belum berakhir, mari kita lanjutkan sesuai kontrak. Kemudian berbalik kepada Zhao Soule yang curiga. Biarkan aku mengambil tantangan berikutnya. Kamu bisa mempercayaiku. Pada saat ini, Zoe tergerak oleh kata-kata Chen, merasa bahwa dia benar-benar salah menilai dia. Biksu di sampingnya menyela. Adik kecil memang keturunan nenek moyang iblis dengan keberanian yang luar biasa dan sikap yang tidak biasa, berpikir dalam hati, aku tidak tahu metode apapun. Tapi tiba-tiba kedua orang itu berlutut, memeluk kaki Chen dan berteriak, tuanku, tuanku. Kemudian memohon pada Chen Lei. Nenek moyang 10.000 iblis pernah memimpin sekte kami, kamu adalah keturunannya, jadi kamu adalah tuan muda kami. Melihat adegan ini, wajah Chen Fei langsung pucat. Apakah rencana kematian indahku telah dirusak? Di sampingnya, nenek Kandu juga mengaum marah, kalian pengkhianat. Sungguh sekelompok yang tidak tahu malu. Tapi kemudian dia juga memeluk Wanzi dan menangis, kenapa kamu tidak memanggilku untuk memeluk kakimu juga? Pada saat ini, Chen Fei dan Zoule terbelalak dan mulut mereka terbuka, heran kemana arah ini menuju. Tidak mungkin Chen Fei bisa setuju, kan? Adegan ini mengejutkan semua orang, tetapi tiba-tiba nenek kejam berkata, aku mengerti. Kamu sedang membuat cerita lain, kan? Lalu dia melanjutkan, mengikuti ujian adalah semua tipu daya. Kamu ingin kami mengeluarkan harta magis dan binatang iblis agar kamu bisa merampoknya dan menguburnya di barat jauh. Betapa jahat dan rendahnya. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa membunuh mereka. Pada titik ini, Chen Fei menyadari bahwa Zui telah salah paham, tetapi dia tidak ingin menjelaskannya. Dia berkata, tidak masalah, mari kita tidur. Namun Zhou memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya, membuat Chen Fei bergetar. Tetapi dia hanya melihat Zhao mengeluarkan sebuah mutiara, mengatakan bahwa sekte iblis mengejarnya untuk membunuhnya karena dia telah merampas mutiara Orikalum dari sekte iblis. Ini adalah salah satu dari dua harta yang ditemukan sekte iblis di alam rahasia, yang dapat memperkuat sihir iblis dan yang lebih penting dapat membujuk pikiran, menyebabkan pemiliknya terjatuh ke dalam jalan iblis. Jika mutiara Orikalum tetap di sekte iblis, pasti akan muncul kepala iblis besar. Chen Fei penasaran melihat mutiara Orikalum dan bertanya, begitu kuat. Lalu apa harta magis kedua? Zoe menyimpan mutiara Orikalum, mengatakan bahwa harta magis kedua adalah pena pemakan jiwa. Dia terlalu terburu-buru pada saat itu untuk mengambilnya, dan dia tidak berpikir itu perlu untuk memberitahunya sebelumnya, tetapi sekarang situasinya telah berubah. Aku telah memberitahu semua rahasiaku. Bisakah kamu mengungkapkan apa yang kamu sembunyikan dariku? Berpikir, dia pasti ingin menyelidiki rahasiaku. Jika aku tidak memberitahunya, aku mungkin akan diusir. Jika tidak bisa, dia akan menceritakan kebenaran tentang sistem dan bawa dia dari masa depan. Transmigrasi untuk mati lebih awal. Namun setelah berpikir, itu sepertinya bukan ide yang baik. Melihat ekspresi serius Zhou, Chen Fei hanya bisa berjanji, aku tidak akan membahayakanmu. Jika ada bahaya, aku yang akan maju terlebih dahulu. Aku benar-benar menyembunyikan beberapa hal, tetapi itu sama sekali tidak berbahaya bagimu. Hanya saja sangat tidak nyaman untuk diucapkan. Zoe melihat Chen Fei seperti itu dan terpaksa mengesampingkan masalah ini. Lagi pula, setiap orang memiliki rahasia yang tidak dapat diungkapkan. Keesokan harinya, Chen Fei dan Zoe menyewa kereta dan cepat berangkat. Saat ini jalan aman, kita akan segera sampai di penginapan untuk istirahat. Mendengar ini, suasana hati Chen Fei semakin buruk. Dia bahkan tidak ingin aman sama sekali saat ini. Dia hanya ingin mati lebih cepat dan memulai hidupnya yang tak tertandingi. Tidak lama setelah itu, keduanya tiba di penginapan, tetapi merasa ada yang tidak beres. Satu-satunya penginapan di jalan penting ini biasanya sangat ramai. Tapi sekarang luar biasa sepi, ada sesuatu yang aneh. Harus ada iblis. Melihat ini, Chen Fei menebak bahwa sekte iblis telah menyergap mereka di sini. Tapi Chen merasa bahwa mati karena kaki patah lebih cepat daripada menghadapi sekte iblis. Tepat saat itu, sebuah lonceng berbunyi. Seorang gadis yang membawa senjata mengerikan muncul perlahan. Semangat Chen Fei langsung bangkit, diikuti oleh banyak langkah kaki. Banyak murid sekte setan berlari keluar melihat sekelompok orang ini.
Ada harapan untuk mati kali ini. Ketika Zhou mengenali siapa itu, dia merasakan ketidakpercayaan. Entah itu atau orang ini sangat kuat. Sebelum dia bisa bereaksi, gadis yang membawa senjata memerintahkan para murid untuk mendirikan formasi besar 6 keinginan yang mengunci jiwa dan kemudian menyatakan bahwa dia akan membunuh Zoe di sini. Dan asap hitam melingkupi Chen Fei dan Zhou. Zhou segera menarik pedangnya dan berteriak, "Apa kamu berani meremehkanku dengan segerombolan setan kecil seperti kamu?" Lalu dia bersiap untuk menyerang, tetapi tiba-tiba, sosok melesat lewat. Dengan wajah bahagia berlari dan berteriak, biarkan aku, inilah hidupku untukmu." Chen menusuknya, mengirimnya terbang. Tam, dia jatuh ke tanah dengan keras. Tapi gadis itu, yang terletak di tanah, bergetar dengan kemarahan. "Kalian semua cepat bunuh anak brengsek itu untukku." Sementara itu, Chen hanya menatap kosong, berpikir, wow, dia bahkan lebih buruk dari aku. Kemudian sekelompok pria berbaju hitam menyerang Chen, tetapi sebersit cahaya ungu sudah cukup, diikuti oleh beberapa serangan pedang yang menjatuhkan mereka semua berdiri di sana. Chen Fei penasaran mengapa kalian mengirim seseorang yang tidak memiliki kultivasi dari awal. Nona Suci berjuang untuk berbicara. Pemimpin sekte muda akan membalaskan dendam kami. Lalu dia pingsan tak bergerak sangat penasaran, melihat gadis itu. Bagaimana bisa kalian mati begitu mudah? Sangat sulit bagiku. Dan benar saja, Zoe di belakangnya juga jatuh tergeletak tak bergerak. Chen segera menangkapnya dengan cemas bertanya, "Nona Zhao, apakah kamu baik-baik saja?" Ternyata Zoe telah menggunakan sisa kekuatannya untuk membebaskan diri dari kepungan mereka. Sekarang dia benar-benar kehabisan tenaga. Lalu Chen Fei membantunya bangkit sambil berkata, dia terlihat sangat tangguh tetapi ternyata sangat lemah. Tepat ketika Chen Fei membantu Zoe untuk beristirahat, sosok gelap berdiri dari belakang, menggambar pedang dan menikam langsung ke arah mereka. Ketika Zoe bereaksi, dia segera mendorong Chen Fei ke samping, tetapi adegan selanjutnya membiarkan Chen tertegun. Dia melihat Nona Suci Mos menikam Zoe langsung lewat dada. Ternyata, dia sudah tahu sejak awal bahwa dia tidak bisa mengalahkan Zoe, sehingga dia berpura-pura mati hanya untuk mendapatkan kesempatan untuk menikamnya. Ketika Zoe bereaksi, dia melayangkan kembali sebagai balasan. "Kamu harus datang ke sana, jika tidak, penduduk desa di tepi sungai akan digunakan sebagai pengorbanan untukmu." Chen berteriak marah. Apakah mengancam orang adalah satu-satunya trik yang kau ketahui? Adegan beralih ke sisi tenang lainnya dari sungai. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar dan seorang pemuda berambut pirang melompat dari atap. Perawan suci dan iblis kecil bersorak. Sang tuan muda telah keluar dari pengasingan. Pemuda berambut pirang berkata canggung, "Kerja bagus." Kemudian dia berpikir, untuk membudidayakan bendera pemakan jiwa, saya terpaksa meningkatkan ke ranah Dao, merusak fondasi saya. Memang, kekuatan kultivasi dibagi menjadi 5 ranah. Ranah surgawi, ranah Dao, ranah spiritual, ranah hukum, dan ranah manusia. Setiap ranah dibagi lagi menjadi 10 tingkat. Saat ini, Zuseli berada di tingkat 10 dari ranah Dao. Pada saat ini, para murid Ma mengantar sekelompok penduduk desa ke tepi sungai. Pemuda yang berambut pirang mengeluarkan bendera pemakan jiwa, harta kuno dari Mak. Matanya menjadi merah seperti darah saat dia melihat penduduk desa, melambaikan tangannya. Jiwa orang-orang itu disedot ke dalam bendera pemakan jiwa. Bendera pemakan jiwa dapat menyerap atau menyempurnakan jiwa manusia, mengubahnya menjadi esensi. Berkat bendera pemakan jiwa, kekuatan pemuda berambut pirang itu melonjak, dia bergumam. Zui akan segera mencapai ranah surgawi. Energi spiritualnya pasti sangat lezat. Benar-benar ingin merasakannya sekarang juga. Adegan beralih kembali ke penginapan yang ramai, Chen terkejut menyadari Zoe telah berhenti bernapas. Jika dia mati, dia tidak bisa mengantarnya untuk bergabung ke sekte pedang. Itu berarti dia akan kehilangan alasannya untuk menghadapi sekte iblis di tepi sungai dan tidak akan bisa mati lagi, Chen panik. Nah, mengingat situasinya, abaikan saja. Saatnya mengambil risiko. Dia mengambil kapak, bersiap untuk membunuh Zhou saat itu juga. Dia hanya perlu memastikan dia benar-benar mati. Kemudian sekte pedang pasti akan memburunya. Mungkin akan merobeknya menjadi 1 juta potongan setidaknya. Tetapi berpikir terlalu banyak sekarang tidak berguna. Zaweli berhasil selamat jatuh dari ketinggian dan bahkan menciptakan terobosan dari penyergapan sekte iblis saat terluka parah. Vitalitasnya lebih tangguh dari seekor kecoa. Dia pasti tidak akan mati dengan mudah. Dia pasti bisa diselamatkan. Adakah cara untuk menyelamatkannya? Chen Fei teringat prosedur darurat dari kehidupan sebelumnya. Pernafasan buatan, CPR. Melihat ini, mata Chen bersinar dan dia bergumam, bangun. Bangun. Tapi tunggu, apakah ini CPR atau memukul palu?
Serius, bukan hanya seseorang yang berhenti bernapas. Bahkan orang yang hidup mungkin mati seketika dengan cara ini. Tanpa diduga, alih-alih bernapas, Chen Fei menyebabkan sebuah bola meluncur keluar. Apakah itu mungkin bola ilahi yang menyesatkan dari sekte iblis yang Zaweli sebutkan sebelumnya? Dia berpaling kembali untuk melihat bola bercahaya yang menarik perhatian itu, mengambilnya, dan berpikir dalam hati, jika saya mendapatkan bola ilahi yang menyesatkan, sekte iblis akan memburu saya. Maka para saintis atau anak laki-laki mereka atau siapapun semuanya harus datang mengejar saya. Tetapi kemudian dia teringat, sejak dia berpindah, dia telah menjadi sangat kuat. Kekuatannya sangat gila. Tanpa Zhou memimpin jalan, sekte iblis mungkin tidak akan dapat menemukannya. Jadi, dia masih harus menyelamatkan Zoe. Sepertinya dia harus menggunakan mulut ke mulut terlebih dahulu, lalu. Tetapi di bawah tatapan penuh harap Chen Fei, Zhou masih terbaring tak bergerak. Dia berteriak kesakitan. Tanpamu, apa yang harus saya lakukan? Kenapa kamu? Kenapa bukan aku? Dilus menangis, merasa sangat tidak adil. Meskipun dia sudah berusaha keras, dia masih tidak bisa mati. Tiba-tiba mendengar suara, Chen Fei berbalik dan melihat Zoe perlahan membuka matanya. Tetapi kenyataannya, setelah ditusuk, Zoe tahu dia tidak akan bisa melarikan diri dari kepungan sekte iblis dan kembali ke sekte pedang. Tetapi jika bola ilahi menyesatkan jatuh ke tangan sekte iblis, dunia akan menjadi kacau. Dia harus membawanya kembali ke sekte pedang supaya para ahli bisa menghancurkannya. Dengan cedera ini, dia hanya memiliki satu pilihan, membagi dua jalan. Satu adalah bagi Chen Fei untuk mengantar bola ilahi menyesatkan kembali ke sekte pedang melalui jalan pintas sementara dia akan pergi ke tepi sungai dan menghancurkan artefak dan jiwanya, membawa sekte iblis bersamanya. Tetapi hal paling penting tentang rencana ini adalah apakah Chen Fei memang benar-benar dapat dipercaya. Meskipun Zueli telah tergerak oleh kata-kata Dugilai sebelumnya, dia masih menyembunyikan identitas dan niatnya yang membuatnya merasa tidak nyaman. Jadi Zoe memutuskan untuk berpura-pura mati untuk menguji Chen Fei. Meskipun metode penyelamatan yang hampir memukul palu itu benar-benar hampir membunuh Zoe. Untungnya, bola ilahi yang menyesatkan meluncur keluar dan mengalihkan perhatian Chen Fei. Tepat ketika Zoe ingin menguji sikapnya terhadap bola ilahi yang menyesatkan, Chen Fei hanya melemparkannya seolah-olah itu tidak ada artinya, yang membuat Zoe mempercayainya. Kemudian, sikap peduli Chen dan resusitasi mulut ke mulut membuat Zoe semakin tergerak. Merasa bersemangat, jenis adegan ini hanya dilihatnya di buku terlarang kakak senior. Namun, saat Zhou hampir terbangun, Chen tiba-tiba merintih di sampingnya, yang membuat Zhou berpikir dia siap mengorbankan dirinya untuknya. Dia adalah yang paling muda di antara para elder dalam sejarah sekte pedang, dikelilingi oleh ketenaran, memiliki bakat langka, dan dikagumi oleh banyak orang. Namun, gurunya pernah berkata bahwa pria hanya akan memperlambat kecepatan penarikan pedangnya. Oleh karena itu, dia bersumpah seumur hidup untuk tidak mencari teman Dao, berpegang teguh pada prinsip tidak ada pria di hatinya. Jadi dia dengan cepat membantu Zoe berdiri. Berpikir bahwa tetap di sampingnya adalah cara tercepat untuk mati bagaimanapun juga. Tapi Zoe mengatakan bahwa setelah terluka, kekuatan magisnya berkurang. Dia ingin Chen Fei membawa mutiara Tuhan menawan kembali ke sekte pedang sementara dia menahan sekte iblis. Mendengar ini, Chen Fei menghela napas lega, berpikir dia akan ditinggalkan. Tapi kemudian dia tersadar, jadi dia tidak bisa mati saat itu. Rencananya gagal. Melihat ekspresi menyakitkan Chen Fei seperti akan mengorbankan dirinya, Zoe merasa bersalah. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya akan pergi bersama Anda. Tetapi Zoe tidak ingin dia mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu yang sia-sia, jadi dia merasa sangat bingung. Pada saat ini, otak cinta Zoe benar-benar meledak. Dia tidak lagi peduli tentang mutiara Tuhan menawan atau sumpahnya untuk menghilangkan iblis. Peduli setan, mari kita pergi saja, saya akan segera mati juga. Lebih baik saya nikmati hidup sekali lagi. Jadi, dia setuju. Baiklah, mari kita cari harapan untuk bertahan hidup bersama. Chen Fei sangat senang, sulit sekali meyakinkan Nona Zhao. Syukurlah takdir berpihak padanya. Akhirnya, Zui memutuskan untuk melanggar sumpahnya. Tetapi begitu dia duduk, dia mendengarnya membacakan, jika aku seperti embun pagi yang dingin, maka istri ini seperti air keruh yang berkecamuk, terombang-ambing dalam hidup, bertemu adalah takdir yang ditentukan oleh surga. Chen Fei bergetar dan bertanya, apa arti semua ini? Tiba-tiba, Zoe meraih kerahnya, menjatuhkannya, dan kemudian silih berkata, Chen Fei, mari kita kukuhkan pernikahan kita. Chen Fei hanya bisa menghela napas. Dia pikir adegan klise seperti ini hanya ada di film. Dia tidak pernah menyangka akan melihatnya di dunia Xiangnia.
Betapa magisnya, otak cinta Zoe benar-benar mengambil alih. Sebelum menghadapi bahaya di tepi sungai, Zoe memutuskan untuk mengukuhkan pernikahannya dengan Chen Fei terlebih dahulu. Keesokan harinya, Chen Fei menggendong Sally ke tepi sungai di mana Tuan Muda Sekte Iblis telah menunggu lama. Tuan Muda Sekte Iblis memperhatikan Zoe yang kesulitan berjalan dan mengejek, mengatakan dia bisa menghancurkannya dengan satu jari, tetapi Zoe tidak mengatakan apa-apa, langsung menyerang ke depan, mengayunkan pedang besarnya dengan liar ke arah Tuan Muda. Dia terbang keluar, tidak melihat tanda-tanda bahwa Zoe terluka sama sekali. Kau berani menipuku. Lalu dia mengeluarkan spanduk pemakan jiwa, menghisap jiwa perawan suci. Betapa kejamnya, bahkan tidak mengampuni sekutunya sendiri. Selanjutnya, dia bersiap untuk menggunakan spanduk pemakan jiwa pada Zoe. Haha, aku sudah membenci geyser tua itu sejak lama. Jika bukan karena bantuanmu, bagaimana mungkin aku bisa menyerap jiwanya untuk memperkuat kekuatanku? Kemudian ia mengirim Zoseli terbang hanya dengan satu serangan. Chen Fei berteriak dari samping. Mutiara Tuhan Menawan tidak bersama kami. Jika kau membunuh kami, kau tidak akan pernah mendapatkan mutiara itu. Adegan kembali ke hari sebelumnya. Chen Fei berpikir tentang cara untuknya, untuk mati sementara Zoseli hidup. Dia menghitung karena Zoeli harus menekan bola ilahi yang mempesona, dia kehilangan semua kekuatan spiritualnya, jadi dia pasti ingin membuangnya. Tapi Zoeli menganggap bola ilahi yang mempesona lebih penting daripada hidupnya sendiri, jadi dia mungkin tidak setuju. Namun yang mengejutkan, Zui benar-benar setuju dengan alasan Chen Fei. Adegan berpindah, Chen Fei berlari untuk membantu Zoe. Dia memberitahunya seharusnya dia mendengarkannya dan tidak melakukan apa-apa. Sekarang dia bahkan lebih terpuruk, pikir Zoe. Sejak dia telah membuang bola ilahi yang mempesona, dia telah pulih sedikit kekuatan spiritualnya dan berpikir dia bisa menang. Namun yang mengejutkan, dia terluka lebih parah. Pemuda seks iblis di dekatnya memiliki ekspresi putus asa. Hei, apakah kalian berdua bahkan mendengarkan saya? Apa? Buang bola ilahi yang mempesona. Di mana kau membuangnya? Saya akan mencarinya, Chen Fei langsung berkata, setelah kita pergi, saya akan memberitahumu di mana bola itu berada. Mendengar itu, pemuda dan anak buahnya di belakangnya mengejek. Rencana yang sangat menyedihkan. Kau pikir kau bisa memperdayaku? Aku tahu rute kamu dengan jelas. Cukup bunuh beberapa orang dan aku akan tahu di mana bola itu berada. Simpan trik itu untuk anak-anak. Lalu dia berkata dengan percaya diri. Kota Tanzan memiliki mata di mana-mana. Jika kau benar-benar mengirim bola itu pergi, bagaimana bisa kami sama sekali tidak tahu? Chen Fei langsung membuka mulutnya dan berpura-pura bohong, berkata, bola itu telah dikunci dalam perangkat khusus. Jika dipaksakan terbuka, itu akan meledak dan menghancurkan segalanya. Kata-kata ini membuat pemuda itu khawatir. Benar-benar tidak terduga, cerita yang dibuat-buat itu benar-benar bertepatan dengan perangkat nyata di dunia ini. Chen Fei mengelus bahunya dan terus menekan keuntungannya. Akhirnya, pemuda itu setuju untuk melepaskan Zoe sementara Chen Fei akan tinggal untuk memandu pencarian bola. Kedua belah pihak menandatangani kontrak. Pemuda itu berpikir selama dia mendapatkan bola itu, membunuh Zoe akan tetap mudah. Kedua pihak memiliki agenda masing-masing saat menandatangani kontrak. Menurut kesepakatan, Chen Fei akan memandu pencarian bola ilahi yang mempesona setelah mendapatkan Zoe pergi. Kemudian, Chen Fei berkata kepada Zoe, selesai. Semuanya sudah diatur. Zoe menjawab dengan senang, apapun itu, selama kau baik-baik saja, itu sudah bagus. Saat itu, Chen Fei berteriak, lihat, sebuah UFO. Zoe menoleh untuk melihat. Sebelum dia bisa bereaksi, Chen Fei menamparkan lehernya dan berkata, maaf, ini untuk kebaikanmu. Tapi Zoe berbalik dan bertanya dengan terkejut, Chen Fei, apa yang kau lakukan? Hanya bisa dilihat Chen Fei mengeluarkan beberapa bubuk dan meniupnya ke wajah Zoe. Itu adalah bubuk penabur tidur yang Chen Fei ambil dari pemuda seks iblis. Hanya setelah itu Zoe mengerti apa yang terjadi, dan dia berkata dengan ekspresi sedih, jadi, kau memperdayaku. Lalu dia menempatkan Zoe ke atas perahu, berpikir dalam hati, saya harus memastikan dia kembali ke sekte pedang hidup-hidup. Dengan sekali ayun, perahu meluncur ke depan seperti terbang. Pemuda seks iblis menjelaskan, itu adalah perahu kultivasi. Itu tidak bisa dibandingkan dengan perahu manusia biasa. Kemudian dia memaksa Chen untuk mengungkapkan tempat persembunyian bola ilahi yang mempesona. Chen Fei melihat ke arah Zoe pergi dan berkata, tunggu sedikit lebih lama. Chen Fei hanya menjulurkan tangannya dan berkata dengan senyum. Maaf tentang itu, saya telah memperdayaimu. Saya tidak pernah berniat untuk memberitahu di mana bola ilahi yang mempesona itu berada. Mendengar ini, wajah pemuda itu berubah hijau karena marah, dan dia mengaum, apa yang kau katakan? Seorang pemuda biasa berani bermain trik padaku.
Pada saat ini, hasil yang sempurna tercapai, mendapatkan Zhao Yi pergi dengan selamat, tidak membiarkan bola ilahi yang mempesona jatuh ke tangan seks iblis dan yang terpenting memaksakan dirinya ke jalan buntu. Chen Fei dengan angkuh mengangkat jarinya untuk memprovokasi dia. Ayo dapatkan aku. Pemuda itu marah dan ingin merobek Chen Fei. Dia mengaum, aku akan memastikan kau mati dalam kesengsaraan. Chen Fei menampilkan ekspresi tersiksa. Sial, katanya, cepat dan bunuh aku. Just kill me quickly. Pemuda dari Sekte Iblis mengeluarkan bendera pemakan jiwa dan berkata, aku akan melahap semua 3 jiwa dan 7 semangatmu. Aku akan memastikan jiwamu terpecah dan kau tidak akan bisa bereinkarnasi. Mendengar ini, mata Chen Fei bersinar. Akhirnya, aku bisa mati. Sebelum dia bisa menyelesaikan, cahaya emas meledak dari dada Dil, menyebar menuju para murid Sekte Iblis. Pemuda itu menyaksikan cahaya yang memudar dan menyadari dengan ketakutan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Sekali lagi, aku benar-benar putus asa. Pada saat ini, suara Zoeli terdengar di sampingnya saat dia berbalik. Dia kembali, aku bertanya dengan terkejut. Kenapa kau kembali? Zoeli mengatakan bahwa dia terbangun oleh cahaya emas dan kembali untuk memeriksa keadaanku. Aku menghela napas dan menjawab, Sekte Iblis dihancurkan oleh cahaya itu dan bergumam, Sekte Iblis berani mencoba bersatu alam abadi. Adegan beralih ke bodoh di. Ternyata Ken sebelumnya telah melemparkan bola dewa yang menawan di bawah tempat tidur karena Zoeli terluka parah. Sekarang ia mengeluarkannya, tetapi saat itu juga Zoeli batuk sekali dan pingsan. Ken panik, melihat bahwa dia hanya memiliki 1 napas tersisa, ia menggendongnya, mendaki gunung dan menyeberangi sungai. Akhirnya tiba di kaki gunung pintu pedang, tetapi ia hanya melihat gunung-gunung yang tandus, tidak ada tanda pintu pedang. Pada saat ini, Zoeli menunjuk ke sebuah batu di tepi jalan dan menyuruh Ken menurunkannya. Dia berlutut di depan batu itu dan meletakkan tangan kanannya di atasnya, mentransfer kekuatannya ke dalamnya. Batu itu memancarkan seberkas kekuatan, dan kemudian pintu masuk ke pintu pedang muncul di tengah gunung. Sementara Ken masih terpesona oleh keagungan pintu pedang, 3 orang terbang turun dari langit. Mereka bergegas turun, memanggil, Elder Zhou, kau akhirnya kembali. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka tergesa-gesa mengangkat Zoe pergi. Melihat semua orang telah terbang pergi, Chen berpikir ia ditinggalkan sendirian. Tetapi tiba-tiba, 1 orang berbalik. Maaf tentang itu, dan terima kasih telah membawa Elder Zhao kembali. Dan kemudian banyak suara berbeda berpadu suara, meminta bantuan dari Elder Guang. Elder Guang berteriak, saya datang. Sementara Chen masih bingung, ia mendapat transmisi suara dari pemimpin sekte yang memanggilnya. Elder Guang memimpin Chen untuk melihat pemimpin sekte di sebuah pintu tua dengan 4 kata, kemurnian hati, sedikit keinginan. Begitu pintu dibuka, Chen terkejut melihat bahwa tempat itu benar-benar murni hati dan memiliki sedikit keinginan. Ia meragukan apakah ini adalah kediaman pemimpin sekte atau istana seorang raja. Melihat aula istana yang sederhana, Elder Guang benar-benar merasa canggung, terutama dengan gadis-gadis di sekeliling, ia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, setelah bertemu dengan pemimpin Chen semakin yakin bahwa orang ini terlihat tidak dapat dipercaya. Kemudian ia menceritakan seluruh proses mengatasi bahaya untuk membawa Zosi kembali. Pada saat yang sama, Chen juga menyerahkan bola dewa yang menawan kepada pemimpin sekte. Karena Chen telah membawa kembali bola dewa yang menawan, pemimpin sekte berkata ia akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi permintaannya. Chen memikirkan hal itu, mengingat apa yang telah disebutkan Elder Guang sepanjang jalan. Seorang murid dalam misi terluka parah oleh iblis dan meninggal. Mengingat pemandangan itu, Chen segera berkata, saya ingin bergabung dengan Swordgate. Di dalam hatinya, dia sangat senang, mengetahui bahwa Swordgate memiliki tingkat kematian murid yang tinggi. Jadi, bergabung dengan Swordgate akan mengarah pada reinkarnasi yang dini dan mengaktifkan sistem untuk mendominasi dunia. Meskipun pemimpin mencoba meyakinkannya untuk tidak bergabung, Chen tetap tak tergoyahkan, bahkan mengatakan bahwa dia memiliki semangat pengorbanan untuk menghilangkan iblis. Pemimpin sekte tidak punya pilihan selain mengirim murid untuk membawa Chen, untuk mengikuti ujian masuk. Elder Guang bertanya-tanya mengapa pemimpin sekte bersikeras menghentikannya bergabung. Pemimpin sekte menjelaskan tanpa daya. Karena orang biasa tidak dapat menahan godaan bola dewa, bahkan Elder pun akan tergoda hanya dengan sekali lihat. Tetapi Chen memakainya tanpa goyah. Tubuh fana tetapi hati yang murni. Bergabung dengan sekte sulit untuk dikatakan apakah itu adalah berkah atau kutukan. Lebih lagi, dalam sejarah, hanya 4 orang yang telah mencapai realem hati surgawi dan hati dowo. Mereka adalah iblis pedang 500 tahun yang lalu, Talis unggul 2000 tahun yang lalu, Towis tanpa pedang 6000 tahun yang lalu, dan Dong Yuzi, pendiri Swordgate. Dia memutuskan untuk bergabung dengan Swordgate yang memiliki tingkat kematian tertinggi, tetapi dikatakan telah diatur oleh pemimpin sekte. Chen Fei segera merasa gembira. Pemimpin sekte mengatakan tidak apa-apa dan mengundangnya masuk. Saat dia melangkah ke dalam, Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, sial, ada begitu banyak orang. Seorang elder maju untuk mengumumkan dimulainya ujian akhir.
Mendaki puncak pedang, hal ini pasti akan menjadi keajaiban dunia di zaman modern. Elder melanjutkan untuk mengumumkan aturan dalam satu siklus siang hari. Mendaki puncak pedang, 80 orang pertama yang mencapai puncak akan diterima sebagai murid. Tidak boleh bertarung selama mendaki. Chen melihat dan berpikir, sebagai seorang pemburu, aku telah mengangkat Zhao Shoulei dalam jarak yang jauh tanpa merasa lelah. Mendaki selama 1 jam terlalu mudah. Segera setelah Elder mengumumkan dimulainya, Chen Fei melangkah ke puncak pedang untuk mendaki. Tapi dalam sekejap, dia sangat kelelahan. Tidak dapat menahan tekanan mendaki, melihat semua orang di sekelilingnya mendaki dengan mudah, Chen bertanya-tanya apakah mereka adalah keledai yang menarik kereta di kehidupan masa lalu mereka. Bagaimanapun, dia harus masuk ke dalam 80 teratas. Saat ini, beberapa elder sedang mengamati kemajuan para kandidat, 200 langkah pertama menguji kekuatan fisik, 200 langkah berikutnya menantang pikiran.